Sobat Let Me Know Talk, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Dan hari ini masih bersama saya, Yuliana, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau ini seorang, apa ya, bisa disebutnya, nanti kita tanyain dulu deh ya. Nah, ini dia Kak Disha Arinda. Halo Kak. Halo Halo. Yuliana, halo teman-teman. Gimana kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah sehat dan Suasana hatinya, bersemangat. suasana hatinya gimana? Happy atau lagi Excited sih ya mau sendu? berbagi Mhm, dengan mhm, mhm. teman-teman sobat Let Me Know Talks di sini karena Oke, oke. kayaknya isunya atau topik yang kita bahas nih bakal menarik ya. Mhm, 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 mhm. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, kita pengen kenalan dulu nih sama Kak Disha. Kalau aku lihat-lihat nih emang backgroundnya ini adalah kalau secara pendidikan memang di bidang psikologi ya Kak. Betul. Nah, aku pengen tahu nih Kak Disha, kenapa sih kok bisa awalnya aku terjun aja nih di bidang psikologi gitu. Oke, thank you ya. Halo teman-teman semuanya, Mhm, mhm. kenalin saya Alfie Arinda, biasa dipanggil Disha. Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa Mhm, yang mhm. berpraktik dan juga sering kali menjadi public speaker atau trainer di corporate maupun di Oke, berbagai lembaga gitu ya. Sebenarnya apa sih yang bikin saya pada akhirnya bekerja di bidang bidang. ini? Mhm, mhm. Sebenarnya sih lebih ke arah ya memang salah satu concern yang saya senang gitu ya, Mhm, minati mhm. atau geluti itu adalah di isu kesehatan Jatuh mental mental, gitu. oke. Dan Mhm. memang dari kecil lebih lebih apa ya, lebih sering terekspos Mhm, dengan mhm. pekerjaan-pekerjaan di bidang kesehatan sih karena orang tuaku juga di bidang itu gitu. Jadi eh, dan di psikologi sih kalau dulu ya belum belum terlalu banyak ya orang-orang yang berminat di psikologi Psikologi gitu, nggak benar-benar. seperti sekarang Yes, ya yes. kayaknya. Mhm, mhm, mhm. Tapi ya kenapa lebih spesifik di klinis dewasa Bisa. juga karena Mhm, mhm, mhm. memang kalau saya sendiri minatnya untuk pengembangan diri gitu ya, Oke. gangguan-gangguan kesehatan mental yang memang saat ini masih butuh ya banyak profesional ya Mhm, kayaknya mhm, mhm. gitu. Itu sih kayaknya secara sekilas. Mhm. Kenapa awalnya jadi Kak Disha memang fokus ke Mm. dunia ini ya? Oke, sesaat lagi kan kita akan menyambut tahun baru nih ya Kak, kurang lebih berapa ya? Tuh. 15 hari ya? Kalau Iya, nggak salah 15 hari. Tentu tinggal 2 minggu lagi nih. Nah, tentunya kan kita boleh nggak sih aku sebutnya kalau kita menyambut tahun baru ini kita tentunya antusias dan juga Mm-mm. jadi ajang refleksi diri. Nah, gimana sih cara kita gitu ya untuk menciptakan atmosfer yang positif dan Mm-mm. memberikan semangat di tahun baru itu seperti apa nih kalau menurut Kak Disha? Oke, jadi kalau menurut saya sih ya tahun baru itu kan kita Mhm. udah ngelewatin Satu tahun yang banyak tahun baru sebenarnya kan di heeh, hidup kita ya, nggak cuman di tahun tahun ini ini aja. aja, yes. Mm-mm. Nah, artinya kalau menurut saya sih setiap tahun itu pasti ada membawa kesan tersendiri gitu ya, membawa pengalaman-pengalaman berharga Mamba. tersendiri gitu. Jadi meskipun nantinya kita akan menghadapi pergantian tahun, jangan sampai kita udah pesimis duluan ya bahwa tahun 2024 kayaknya nggak akan seseru 2023 misal kayak gitu. Atau misalnya tahun 2024 kayaknya akan jauh lebih buruk daripada 2023 karena 2023 aja udah banyak masalah misalnya gitu ya. Nah, yang artinya kita ngelihat ini setiap harinya itu kita berkembang loh, teman-teman. Bukan hanya dari tahun ke tahun, tapi juga setiap harinya mungkin ya, gitu. Jadi kita mulai buat ngeliat apa yang akan kita jalani ke depannya itu sebagai sesuatu yang dapat membantu kita untuk berkembang, baik secara personal gitu ya, baik itu secara skill atau kemampuan gitu. Jadi bisa lebih optimis kali ya. Tapi kalau menurut Kak Disha, seberapa penting sih kita perlu refleksi diri atau evaluasi diri nih di tahun ke belakang untuk menyambut di tahun depan nanti gitu?
Sebenarnya penting banget ya, Mhm, apalagi mhm. sekarang tuh era media sosial gitu. Yes, Jadi yes. bisa banget kita tuh sekarang dibantu oleh history-history yang Mhm, kita buat ya di mhm, media sosial atau di mhm. handphone kita tuh banyak kan ya Iya, ya. foto-foto galeri. Mhm, mhm. Kita tuh bisa loh kebantu dari situ. Kita bisa Mmm, flashback lagi buat yes. ngeliat setahun ini kita ngapain Ngapain aja aja? ya, kita Mhm, ketemu sama siapa aja ya mhm, gitu mhm, ya. mhm. Terus kita udah melalui tantangan-tantangan apa aja ya, itu penting banget sih menurut saya. Karena gini, kadang kita ngerasa ada masa-masa yang sulit banget, yang berat banget gitu ya. Mhm, Tapi pas mhm. kita flashback lagi, ternyata kita bisa loh melalui Menarik. berbagai tantangan Mhm, itu mhm. gitu. Kalau menurut Kak Disha, gimana sih cara kita bisa memahami diri kita dan mengenali diri kita? Oh, ternyata sebenarnya kita begini, begini, begini gitu. Nah, kalau menurut Kak Hmm. Disha gimana tuh cara kita bisa lebih mendalami bahwa kita tuh sebenarnya kayak gini loh. Jadi nanti di tahun depan bisa Mm-mm. kayak gini gitu. Ada banyak caranya tentunya ya, karena Mhm, betul tadi flashback aja nggak cukup mungkin, tapi ya yes. kita perlu refleksi diri, kita Mhm, perlu luangkan waktu untuk merenungkan tentang pengalaman hidup, mhm, nilai-nilai yang kita miliki, mhm, keyakinan pribadi kita gitu ya. mhm, mhm, Terus coba deh sering-sering berdialog sama diri sendiri gitu, kayak deep talk sama diri sendiri gitu ya. mhm, mhm, Jadi coba tanyakan ke diri mengenai tujuan hidup kita tuh apa sih, mhm, kekuatan mhm, yang kita miliki apa, kemudian kelemahan-kelemahan atau kekurangan kita, serta apa sih yang memberi makna dalam hidup kita hidup kita. ini. Kemudian juga kita coba buat tadi ya menganalisis pengalaman hidup kita, mengevaluasi berbagai peristiwa penting dalam hidup kita itu, Mhm, eh, mhm. identifikasi juga pola perilaku dan emosinya seperti apa sih. Oh, kita tuh dominan sedih ya di tahun ini Jalan ya. gitu Mhm, ya. mhm, mhm, Oh, mhm. kita ternyata dominan bangga ya sama diri sendiri misalnya. Nah, itu Mhm, coba mhm. kita analisis. Lalu, kalau misalnya teman-teman punya orang-orang terdekat nih yang bisa diajak ngobrol, juga coba deh tanyain feedback mereka terhadap diri kita gitu. Apa sih Mhm. yang berkembang dari kita Kita gitu ya? mhm, mhm. Apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari diri ini, dari perilaku kita, dari cara Mhm, bicara mhm. kita, misalnya gitu ya? Bagaimana sih orang tersebut tuh melihat kita gitu? Mhm, Nah, mhm. lalu ada juga sih teman-teman yang mungkin seneng nih sama journaling. Nah, Oke, itu juga biasanya bisa ngebantu bantu. untuk eh, mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman sehari-hari. Dan yang terakhir mungkin boleh teman-teman buat ke psikolog gitu ya, Mhm, yang akan mhm. membantu teman-teman buat mengeksplor dan juga memetakan kira-kira apa sih yang terjadi pada teman-teman Mhm, belakangan ini gitu. mhm, mhm. Kemudian apa yang bisa dilakukan ke Yes. depannya gitu. Jangan lupa juga untuk tetap terbuka terhadap perubahan gitu ya, karena kita Oke. hidup kan nggak mungkin stagnan ya teman-teman. Mhm, mhm, mhm. Perubahan pasti akan terjadi, tapi jangan lupa juga untuk bisa meningkatkan kemampuan kita buat beradaptasi gitu. Oke, tadi aku mengutip sama pernyataan di akhir berarti untuk kita datang ke psikolog tuh sebenarnya nggak harus kita tuh dalam keadaan kita mungkin merasa sakit Oh atau bagaimana ya enggak. Kak Disha ya? Karena kan mungkin orang akan masih awam ya, mungkin Mengiranya begitu ya. psikolog ini kayaknya lebih ke kalau kita lagi sakit kita baru ke sana. Ternyata Mm-mm. di psikolog juga kita bisa mematakan yang tadi Kak Disha bilang ya. Betul, betul. Jadi Mhm, eh, mhm. jangan dikira kalau misal kita udah stres dulu baru ke Mhm, mhm. psikolog gitu Yes, ya, yes. atau udah parah dulu baru mau cari psikolog yang Mhm, bisa mhm, mhm. kita ajak berbagi gitu. Nah, tapi kalaupun kita ngerasa nggak ada masalah-masalah yang demikian Iya, gitu ya, mhm, nggak ada mhm, masalah tentang mhm. kesehatan mental, tapi kita Yes, pengen nih mengembangkan diri, kita tuh pengen tahu eh, sebenarnya kemampuan-kemampuan yang kita miliki ini apalagi ya yang bisa dieksplor, yang bisa explore, yes. dikembangkan gitu. Mhm, mhm. Itu juga bisa dibantu. Kenapa sih ke psikolog itu bisa membantu? Karena gini, kadang kan kalau kita ngobrol sama diri sendiri, rasanya tuh kayaknya udah mentok banget nih Tengah, gitu mhm, ya. mhm, mhm, Kita mhm. udah cukup tahu tentang diri Jadi sendiri. kita, Terus mhm, terus kalau misalnya ke orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat kita tuh mungkin aja bias ya mhm, gitu. mhm. Ya misalnya orang tua kita bilang udah kok udah Oh bagus bagus, misalnya. heeh. Teman-teman kita juga kayaknya agak sungkan gitu kalau Mhm, misal mhm, mengkritik misalnya ya. Nah, tapi mhm. kalau ke psikolog itu diharapkan memang lebih objektif. Jadi tujuannya tuh jelas karena Jelas. Mhm, psikolog nggak ada agenda lain ya, nggak ada mhm, mhm. buat kamu biar Tujuan apa? nyeneng-nyenengin Mhm, kamu mhm, aja gitu mhm, ya mhm, misalnya. mhm.
Enggak, tapi kita untuk ngelihat, oh kira-kira apa nih potensinya dan bagaimana kamu dapat mengembangkannya kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah mau mengenali diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan kita menemukan banyak sisi-sisi kekurangan kita ini Kak, Mm-mm. selama kita setahun gitu. Bagaimana sih kalau menurut Kak Disya gitu, cara kita berdamai sama kekurangan atau cerita-cerita yang sedihnya gitu? Atau mungkin ada yang insecure dalam Hmm. tahun kebelakangan ini. Nah, gimana cara kita bisa berdamai sama hal-hal itu yang kemudian nggak berdampak nih di tahun depan karena kepikiran kayaknya aku gini deh orangnya gini-gini gitu. Terus nanti tahun depan kayak gitu lagi mengulangi lagi. Nah, kalau menurut Kak Disha seperti apa? Jadi memang sih yang namanya kekurangan diri gitu ya bikin kita Mm-mm. insecure, kadang-kadang Yes. malah menghambat ya untuk perkembangan diri pribadi gitu kan, sayang Mm-mm. banget apalagi kita masih muda kayak Mm-mm. stuck aja gitu jadinya di diri sendiri kan. Yes. Nah, kalau yang biasa saya lakukan sih adalah pertama kita coba yuk buat terima diri sendiri dulu gitu. Mm-mm. Menerima bahwa setiap orang itu pasti memiliki kekurangan. Ini tuh bagian alami dari manusia gitu ya, Mm-mm. nggak bisa kita hindari gitu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, coba deh untuk pahami asal-usul atau sebab dari insecurity-nya kita gitu ya. Mm-mm. Kira-kira kekurangan atau perasaan insecure ini datang dari mana ya? Apakah datang dari pengalaman di masa lalu yang Yes. memang nggak nyaman misal gitu ya? Mm-mm. Atau ada pengaruh dari lingkungan atau ada tekanan atau seperti apa gitu ya. Mm-mm. Kemudian cobalah untuk mulai menyeimbangkannya dengan pikiran yang lebih positif. Gak apa-apa sih kita insecure untuk Terus. mengidentifikasi kira-kira apa sih yang kita cemasin gitu. Tapi jangan lupa juga untuk melihat bahwa kita tuh ada loh kelebihannya, kita tuh punya kemampuan loh untuk mengatasi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan dalam hidup gitu. Dan mungkin yang terakhir adalah coba deh teman-teman buat ngebangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar. Karena orang-orang di sekitar ini kalau misalnya kita punya hubungan yang sehat, hubungan yang suportif gitu ya, teman-teman bisa membantu membangun rasa percaya diri. Walaupun kita misalnya nanti gagal gitu, walaupun Yes. kita misalnya tidak menemui hal yang sesuai dengan harapan kita gitu, Mm-mm. kita tetap merasa dicintai, kita tetap merasa dihargai karena orang-orang terdekat kita tetap mendukung. Tapi kayaknya kalau untuk yang terakhir tuh kayaknya rada susah deh Kak. Gimana kita menciptakan lingkungan Mm-mm. yang memang support sama kita gitu. Tapi malah justru ada beberapa yang kayaknya lingkungannya tuh kurang kurang mensupport diri kita. Nah, itu Mm-mm. gimana tuh Kak Disha? Iya Apa sih. kita harus ganti circle atau seperti apa gitu Kak? Iya sih, memang nggak semua orang tuh hidup di dalam lingkungan yang Mana? ideal ya. Yes, yes, yes. Lingkungan pertemanan yang sesuai banget dengan apa yang kita mau gitu. Mhm, Ya, mhm. bisa mulai dari diri sendiri dulu aja. Kitalah jadi orang yang suportif bagi orang Hmm, lain gitu ya. oke. Kemudian kita mencoba untuk dekat dengan orang-orang. Gak harus banyak loh teman-teman ya. Gak harus Yes. ratusan orang Orang. jadi supporternya kita Mhm, gitu. Enggak. mhm, mhm. Satu dua orang yang kita anggap signifikan pun Mhm. dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri Jadi, kok ya. Jadi bukan tentang kuantitasnya. Nah, kalau misalnya memang sudah ada, peliharalah kualitas-kualitas dalam pertemanan atau dalam hubungan tersebut gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita ngerasa sendirian, ingat lagi sebenarnya kita tuh bisa kok bisa. menciptakan itu. Kalau misalnya nggak cocok, jangan dipaksakan. Ya, yang ada Oke. bakal stres. Yang ada kita hanya akan menuntut mereka untuk menjadi seseorang atau lingkungan yang kita harapkan Silakan saja. saja. Gitu. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal gimana cara kita berdamai sama kekurangan kita gitu. Nah, Hmm. kalau menurut Kak Disha bagaimana sih cara kita gitu mengembangkan kemampuan kita gitu untuk bentuk-bentuk kayak improve skill, apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut tahun depan? Menarik ya, karena gini, siapa nih di sini yang udah bikin resolusi tahun Tahun baru? baru. Ya kan biasanya ya setiap akhir tahun tuh pengen, oh tahun Yes. depan begini 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 Begini. gitu. Yes, yes. Tapi cuman bertahan sampai ya paling Februari lah ya. Bener-bener. Ya udah beli
buku agenda tuh ya, Bener. buku yang bisa ngebantu kita untuk mencatat Dari goals-goals atau mimpi-mimpi kita, ya bertahannya nggak nyampe setengah tahun gitu. Nah, siapa nih yang kayak gitu ya? kayaknya Soalnya aku saya deh juga salah pernah, satunya. saya juga pernah kok, tenang Yes, aja yes, ya. yes. Kalau menurut saya sih ada beberapa bentuk-bentuk peningkatan kemampuan ya atau improvisasi skill yang bisa kita lakukan untuk menuju tahun yang baru gitu. Yang pertama adalah coba buat tujuan yang spesifik dulu. Oke. Saya biasanya pakai SMART goals sih ya. Jadi SMART goals itu singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Jadi Oke. artinya tujuannya ini spesifik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bilang 2024 ingin bahagia, itu nggak spesifik ya. Terlalu general gitu ya, Terlalu Kak? general. Jadi Mhm. nanti kalau misalnya di 2024 kita lagi sedih, bukan berarti tujuan kita nggak Nggak tercapai tercapai. loh gitu Heeh, ya. heeh, Tapi heeh. karena mungkin tujuan kita tuh general banget gitu. Mungkin Coba ya. bahagianya kayak bahagia punya Mm-mm. rumah baru atau mobil baru gitu kali ya? Atau gimana, Kak, Ya, spesifiknya? mungkin lebih tepatnya sesuatu yang kita tahu kita mampu mencapainya sih, Oh, spesifik oke. itu. Ya, Mhm. misalnya nih ada teman-teman yang targetnya lulus skripsi gitu ya, Iya, sidang heeh. skripsi di tahun 2024. 2024, Misalnya bulan Mei saya udah sidang sidang. skripsi misalnya ya. Nah, itu Mhm. spesifik tuh ya. Oke. Jadi bukan soal kayak pokoknya tahun 2024 lulus deh gitu. Nah, kenapa sih Mhm. harus ada bulannya gitu Ah hah, misalnya ah ya? hah, ah hah. Karena tadi harus ada batas waktu di mana Mhm, kita perlu mhm. untuk mencapainya. Kemudian Oke. relevan, relevan tuh artinya itu memang penting untuk dicapai gitu. Jadi kalau misalnya nggak penting nih, ya Mhm, kita bisa mhm. aja melupakan tujuan tersebut. Mhm. Kemudian buat rencana-rencana tindakannya, tapi langkahnya kecil-kecil aja. Nggak perlu Oke. langkah-langkah yang sifatnya lompatan besar gitu ya. Jadi Mhm. langkah-langkah kecil, misalnya tadi kalau kita pengen lulus sidang skripsi di bulan Mei, berarti tinggal 5 bulan lagi nih Oke. ya. Mhm, mhm. Nah, 5 bulan lagi ini setiap bulannya kita mau ngapain? Ngapain? Setiap Oke. minggunya kita mau ngapain? Nah, Mhm, itu mhm, tuh mhm. yang perlu kita rencanakan. Dan kemudian kembangkan keterampilan-keterampilan baru yang dapat membantu teman-teman ya Mhm. dalam mencapai tujuan tersebut gitu. Misalnya nih, tadi biar lulus sidang skripsi lancar gitu Mhm, ya, saya mhm. mau belajar juga untuk presentasi yang baik tuh Presentasi, kayak gimana yes, yes, yes. gitu. Keterampilan-keterampilan ini mungkin belum terasah nih ketika Mhm. sebelum-sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya gitu Mhm, kan. mhm. Kita coba untuk ngeliat bahwa sebenarnya kita tuh punya banyak kemampuan loh. Kemudian yang berikutnya adalah coba buat evaluasi diri dari tahun 2023 ini. Apa aja sih Oke. sebenarnya kekurangan, mungkin kegagalan, kesalahan gitu ya. Mhm, Atau ada mhm. penyesalan-penyesalan yang tidak kita ingin ulangi di tahun berikutnya. Nah, Berikutnya. itu dari situ kita belajar ya. Lalu jangan lupa juga minta feedback dari orang lain ya, kayak tadi. Mhm, Dan yang mhm. terakhir adalah jangan takut gagal ya, Oke. teman-teman ya. Jangan takut bahwa setiap percobaan kita ini akan mengarah ke hal-hal yang Hal- menyedihkan, Mhm, misalnya gitu, yang mhm. mengecewakan gitu. Mhm, mhm. Lihatlah kegagalan itu sebagai bagian proses belajar ya, teman-teman, dan peluang buat kita memperbaiki diri. Jadi katanya sih ya, kalimat bijaknya itu tuh bukan kegagalan, itu adalah sebuah pelajaran. Aku baru mau nanya nih, closing statementnya apa nih, Kak, gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi penutup. Tadi sebenarnya udah bisa jadi penutup ya, tapi mungkin ini Mm-mm, bisa jadi closing statement dari Kak Disha, atau mungkin quotes mm-mm. juga buat teman-teman budi luhur mungkin, atau buat teman-teman yang Yes. mendengarkan podcast ini, bagaimana kita bisa menyambut tahun baru dengan semangat, dengan ceria gitu, tentunya Mm-mm. bisa menghadapi tantangan-tantangan baru, cerita baru, pelajaran baru gitu. Kalau dari saya sih apa ya closing statementnya, karena saya juga penasaran akan ada apa di Apa dua di ribu dua dua ribu puluh dua puluh empat empat ya. Yes, yes, yes. Kita akan mengalami apa? Pastinya saya berharap ya hidup kita akan lebih berwarna gitu ya, akan Mhm. lebih banyak hal-hal baik yang terjadi pada diri kita. Tapi ingat juga teman-teman, jangan lupa buat jaga kesehatan dan Oke. jadilah pembelajar seumur hidup ya. Yang Oke. artinya kita tahu proses belajar itu harus tetap kita lakukan sampai akhir hayat. Ini membuat kita dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik
Jangan lupa buat sayang sama diri sendiri dan Mm-mm. terus tingkatin kemampuan diri. Oke, wah kata-katanya sangat indah ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi semangat buat teman-teman obrolan kita tadi ya Kak, dan bisa berdampak positif buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Kak Disya atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu di lain obrolan, lain kesempatan. Ya, Sukses terus buat Kak Disya, sehat dan bahagia selalu. See you Kak. terima kasih juga Yuliana dan terima kasih juga Sobat Let Me Know Talks yang mendengarkan, semoga sehat selalu dan bahagia ya. Oke, Bye-bye. bye bye. Thank you Kak.